Bab 214. Melindungi kecurangan secara terbuka. Melihat sikap Feli Luo yang keras, Krenda Gu juga merasa pusing. Sudah jelas tadi ketika sedang membicarakan mutan bersama-sama, mereka masih baik-baik saja. Namun ternyata setelah mengungkit hal tentang adiknya, dia langsung berubah. Ketua Luo selaku ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah ini benar-benar sangat memanjakan adiknya. Namun, Krenda Gu sebenarnya seseorang yang sangat melindungi anggotanya. Zero Han adalah anak buahnya yang paling dapat diandalkan. Ada banyak hal yang akan diabaikan begitu saja. Selama tidak keterlaluan, Krenda Gu sudah malas untuk membicarakannya. Masalah kali ini pada akhirnya adalah tentang ketidakadilan dalam pertandingan. Bagi Krenda Gu, ini bukan masalah besar. Jadi tadi ketika sudah menebak pikiran Zero Han, dia memilih untuk berpura-pura tidak tahu. Feli Luo memiliki sikapnya sendiri. Dirinya Krenda Gu juga memiliki sikapnya sendiri. Surya Xie, kamu adalah penyelenggara pertandingan kali ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sendiri yang berikan penjelasan. Krenda Gu tidak memiliki maksud untuk mempersulit Zero Han. Dan dia melempar masalah ini ke Surya Xie selaku penyelenggara. Saat ini Surya Xie hanya dapat tersenyum pahit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu maksud dari Krenda Gu? Dia itu ingin dirinya menanggung masalah ini. Meskipun Surya Xie merasa sedih, namun apa yang bisa dia lakukan? Siapa suruh posisinya terlalu rendah? Selain itu pertandingan kali ini dirinya yang menyelenggarakannya. Dirinya hanya dapat menerima kenyataannya saja. Surya Xie berlutut, lalu berkata, "Ketua, aku salah. Aku berpikir Yonatan Guo adalah murid dari pelindung hukum Han. Jika dapat menyanjungnya, maka aku bisa mendapatkan kesan yang baik pada pelindung hukum Han. Karena itu aku memberikan Yonatan Guo pil obat, dan mengakibatkan masalah seperti ini." Bagus. Ternyata kamu Surya Xie telah melanggar hukum untuk urusan pribadi. Aku Zero Han yang bersih ini hampir saja dihancurkan oleh dirimu. Zero Han terlihat sangatlah marah. Namun dia menghela nafas di dalam hatinya. Tidak heran dia anak buah yang baik. Dia telah menanggung masalah ini dengan baik. Krenda Gu juga segera berkata, "Surya Xie, karena kamu telah mengakui kesalahanmu, maka sekarang aku akan memberhentikan kamu sebagai penyelenggara. Dan kamu akan diturunkan menjadi pelindung hukum biasa. Apakah kamu keberatan?" Aku menerimanya. Ini adalah sebuah drama. Tentu saja drama ini untuk Feli Luo dan Louis Lu. Setelah masalah ini selesai, dia akan secara diam-diam memberikan Surya Xie kesempatan untuk memberikan kontribusi. Setelah itu dia baru akan meningkatkan posisinya lagi. Jadi ini sama sekali bukan masalah. Ini adalah metode lama mereka di aliansi bela diri. Feli Luo memang dibuat tidak dapat berkata-kata oleh hal ini. Dia sama sekali tidak dapat menemukan hal yang janggal. Krenda Gu berkata, "Ketua Luo, lalu Tuan Lu, mengenai hukuman aku ini, apakah kalian merasa puas?" Feli Luo tidak bicara. Dia menoleh ke arah Louis Lu. Louis Lu tersenyum dingin. Kemudian menggelengkan kepalanya, tidak puas. Oh. Krenda Gu menyipitkan matanya. Lalu berkata, "Kalau begitu hukuman apa yang ingin Tuan Lu berikan pada Surya Xie?" Memberhentikannya secara sepenuhnya. Lalu tidak boleh masuk ke aliansi bela diri lagi selamanya. Atau memasukkannya ke dalam penjara. Nada bicaranya terdengar kesal. Biasanya, jika dirinya sudah mengalah, maka orang yang tahu diri akan ikut mundur, lalu melupakan hal ini. Setelah itu kedua pihak makan bersama, dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Tetapi Louis Lu ini ternyata menggelengkan kepalanya dan berkata tidak puas. Hal ini membuat Krenda Gu merasa kesal.
demi membuat Louis Lu mengakhirinya dengan mudah. Krenda Gu hanya menghela nafas panjang dan berkata, Tuan Lu, meskipun masalah ini Surya Xie memang bersalah, namun kamu jangan lupa, Yonatan Huo sudah mati di tanganmu. Dia ini sedang mengancam, karena tidak peduli bagaimanapun, Louis Lu memang sudah membunuh seseorang. Jika dia masih tidak tahu diri, maka Krenda Gu memiliki kekuasaan untuk menjadikan hal ini sebagai kasus. Memangnya kenapa jika kamu sosok terhormat di suatu wilayah? Aku ini mewakili aliansi bela diri negara Long. Di pusat aliansi terdapat banyak sosok yang terhormat. Tiba saatnya jika mereka marah, maka siapapun akan rugi. Krenda Gu merasa isyarat darinya sudah sangat jelas. Namun siapa yang sangka, Louis Lu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak puas. Tatapan Krenda Gu menjadi dingin. Dia tersenyum menatap Feli Luo dan berkata, Ketua Luo, adikmu ini benar-benar keras. Maksud dari ucapannya adalah sedang memberitahu Feli Luo, memintanya untuk segera membujuk adiknya. Namun sebelum Feli Luo bicara, Louis Lu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, aku sudah mengatakannya. Aku tidak puas. Kamu masih saja bicara. Apakah kamu tuli? Whoosh. Suasana seketika menjadi dingin. Wajah Krenda Gu terlihat sangat dingin. Karena ucapan Louis Lu tadi sudah terlalu tidak sopan. Sudah kelas sedang ingin menekannya hingga akhir. Di dunia ini, kenapa ada orang yang seperti ini? Zero Han berteriak, sembarangan. Perhatikan ucapanmu saat sedang biara dengan ketua. Jangan mengira dirimu adalah sosok yang terhormat di suatu area. Maka kamu bisa bertindak sesuai keinginanmu. Jika bukan karena mempertimbangkan ketua Luo, kamu kira kami bersedia berdiri di sini untuk membuang waktu? Membuang waktu. Louis Lu tersenyum dingin, lalu berkata, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan buang waktu lagi. Permintaan aku adalah, kamu, Zero Han, mundur dari jabatan. Lalu selamanya tidak boleh masuk ke aliansi bela diri. Sedangkan kamu Krenda Gu, jabatanmu akan diturunkan. Suasana di sana menjadi hening. Beberapa saat kemudian, Krenda Gu berteriak, bocah, aku telah menghargaimu. Namun siapa yang memberikan kamu keberanian untuk memerintah kami? Sekujur tubuhnya mengeluarkan hawa dingin. Dia sangat marah, dan tidak akan membiarkannya begitu saja. Feli Luo juga terkejut oleh ucapan Louis Lu. Namun dia segera berkata dengan nada dingin, Krenda Gu, kamu ini adalah ketua aliansi dari sebuah area. Dan kamu tahu anak buahmu telah melakukan kecurangan. Namun kamu justru melindunginya. Apakah kamu tidak malu dengan jabatanmu? Dia tidak bodoh. Jika bisa menduduki posisi ketua aliansi bela diri Tiongkok Tengah, maka dia sudah tidak lugu lagi. Dilihat dari cara bicara Krenda Gu yang handal, dia tahu hal ini tidak sesederhana itu. Jika dia mengatakan Zero Han tidak melakukan kecurangan, siapa yang akan percaya? Krenda Gu berkata dengan nada dingin, Ketua Luo, adikmu sudah tidak tahu diri. Apakah kamu juga ingin tahu diri? Kakak ketujuh tahu iri atau tidak? Aku tidak tahu. Tetapi aku tahu jika kamu berani melawanku, maka kamu tidak akan bisa lari dari hukuman. Cepat berlutut. Louis Lu tiba-tiba berteriak, kemudian mengeluarkan sebuah token. Tentu saja itu adalah token darah langit. Bersambung.